Halo semuanya, halo guys, pilih kartu, ya kan? Oke, pick a card, pilih kartu. Maaf berisik ya. Jadi pilih kartu kali ini temanya tentang siapa yang sering memikirkan kamu ya dalam waktu dekat ini. Siapa yang sering mikirin kamu akhir-akhir ini? Terus apa yang dipikirkan? Apa yang mau dikatakan? Ya. Oke, pal 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati ya. Saran aku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja pal 1, 2, 3. Simpan dulu ini ya. Oke. Kita mulai dari pal 1. Pilihan pertama. Kalian memilih ini kartu pertama. Wah. Pal 1 ya kan. Siapa yang memikirkan kamu akhir-akhir ini? Yang sering mikirin kamu ya. Terus apa yang dipikirkan, apa yang mau dikatakan. Kita mulai dulu siapa orangnya. Siapa yang mikirin kamu? Ini orangnya nggak sabaran. Jadi ada orang nggak sabaran gitu. Emosionalnya nggak stabil. Jadi mudah emosi, mudah marah mungkin. Nggak sabaran, impulsif ya. Terus orangnya kepo. Dia kepo banget sama kamu. Sepertinya dia sering stalking nih. Dia sering memantau dirimu dari jauh, liatin kamu dari jauh, atau dia menggali informasi tentang kamu, atau ya dia kunjungi profilmu di sosial media. Dia sering banget nyari namamu di sosmed, di internet. Kayak kamu penting gitu. Atau dia orangnya penasaran, suka penasaran gitu sama kamu. Oke, terus Oke. Wah. Ini tuh memang ada ya orangnya temperamen gitu. Ya, emosinya naik turun, naik turun, naik turun. Ya seperti itu. Ada juga orang yang keras kepala. Susah dibilangin. Tapi dia luluh sama kamu. Ada seperti itu ya. Sebenarnya kalian beda kedewasaan mungkin. Ini ada orang yang kekanak-kanakan, padahal usianya bisa aja udah banyak ya. Usianya bisa berapa aja. Mungkin ada yang muda, tua, ada lebih muda, ada lebih tua, atau ada perbedaan kedewasaan. Ya mungkin dia tidak lebih dewasa, atau dia masih kayak anak kecil. Berapapun usianya, dia bisa aja kayak anak kecil, kayak kekanak-kanakan gitu. Tapi dia senang loh sama kamu. Dia senang sekali sama dirimu. Karena kamu bikin dia meleleh, kamu bikin dia luluh. Entah dari kata-katamu, perbuatanmu, membuat dia luluh sama kamu. Oke, terus ada yang sudah kenal, ya. Ada yang udah kenal, udah lama kenal, ada juga baru kenal. Ada sih aku ngerasanya ini lumayan banyak orangnya, ya. Ini berapa orang sih mikirin kamu akhir-akhir ini? Ada memang udah kenal banget, kayak udah tahu sih secara karakter gimana. Tapi ada juga memang ya
ya baru kenal gitu. Oke, terus selain orang ini yang mikirin kamu, mungkin ibumu ya. Ini ada sosok seorang ibu, kan ada ibu ada anak. Jadi kayak ada gitu energi seorang ibu mikirin kamu juga ya, dimanapun ibu kita, bagaimanapun kondisinya ya, ibu kan bisa mikirin kita gitu, entah dari mana, entah dari jauh ya. Sebenarnya ada seorang ibunya kita gitu, mikirin diri kita, mikirin kamu ya. Oke. Terus aku lihat ada sosok yang dia mikirin kerjaan, mikirin keuangan gitu. Ada sosok mikirin apa ya, tentang kerjaannya, keuangannya. Mungkin ada persoalan dia di kerjaan atau finansial, tapi dia ini paling mikirin kamu, paling banget, paling sering kepikiran kamu gitu. Kan namanya kepikiran nggak bisa dikendalikan. Oke, terus apa yang dia pikirkan ya? Wah. Dia ini suka banget sama kamu. Jadi seseorang yang sering mikirin kamu ya, seseorang itu dia suka banget sama dirimu. Kamu tuh shining, kamu ada energi bersinar, kamu ada energi memancarkan cahaya kayak gini, kayak matahari. Kamu seperti matahari menyinari hari-hari aku. Jadi kalau nggak bicara, nggak ketemu nih, kangen sih, kangen banget ini. Kalau kamu nggak ada ya, dia kecarian sebenarnya, dia kehilangan ya. Ada juga yang dipikirkannya, dia udah menyia-nyiakan kamu, dia sia-siakan kebaikanmu mungkin, atau dia sia-siakan kesempatan sama kamu. Ada merasa apa ya, kayak udah mensia-siakan. Kayak gini, kenapa ya nggak dari dulu memperjuangkan kamu? Kenapa ya saya lepaskan kamu gitu aja? Kenapa saya biarkan kamu? Kenapa kamu berlalu gitu aja? Ya, ada penyesalan gitu. Menyesali udah sia-siakan kamu, menyesali udah sia-siakan kesempatan sama kamu. Ada juga yang menyesali karena ini sudah terlambat berjuang ke kamu. Itu. Ada yang melihat kamu ini seperti bintang. Kamu seperti bintang ya. Kayak aura kamu bagus. Kamu udah seperti matahari, seperti bintang lagi. Ya, kamu susah digapai, sulit dijangkau, susah didekati ya. Ada juga kayak ngefans sama kamu, kagum sama kamu, atau mengidolakan kamu. Mungkin dia lihat kamu di sosmed, ih kamu kece banget gitu. Kamu keren ya. Atau apa ya? Ya ada liatin kamu dari jauh, aura kamu bagus gitu. Ada liatin kamu dari kejauhan, aura kamu bersinar, energimu kayak memikat dia gitu. Itu sih. Terus dia mikir kenapa dia susah move on dari kamu. Tuh, orang ini ada addiction, ada kecanduan gitu sama kamu. Jadi dia mikir, kenapa ya aku tercandu-candu sama kamu gitu. Kok lucu ya. Tapi ada kayak gitu sih. Ada kayak kepikiran, ya pokoknya kecanduan mikirin kamu tiap hari. Kecanduan terus kepikiran kamu, mau beberapa kali ya dalam sehari gitu, setiap hari.
Udah kepikiran kenapa nggak move on? Kenapa ya kamu susah dilupakan? Kenapa kamu muter-muter di otak saya? Kenapa kamu ada di pikiran saya terus gitu? Ya sebenarnya marah, kesel. Kayak kamu aja yang harus dipikirin ya. Harusnya kan saya mikirin uang, harusnya saya mikirin keluarga, harusnya saya mikirin kerjaan. Tapi ya itu, kenapa kamu aja di pikiran saya? Kenapa kamu yang sering ada di pikiran saya gitu kan? Rasanya pengen marah, kesel. Kayak kamu aja yang penting. Oke. Ini orangnya jadi terobsesi loh sama kamu. Ada memang karena kepikiran terus jadi terobsesi sama kamu. Jadi tergila-gila sama kamu. Ada yang memang karena kepo terus, karena stalking kamu terus, jadi terobsesi gitu. Jadi tergila-gila sama kamu. Oke? Ngeri sih ini. Ngeri juga gitu. Cuma nggak gimana-gimana. Tapi orang seperti ini jadinya dikit-dikit cemburu, posesif ya. Dia bisa cemburu gitu. Misalnya, ya kalau dia bayangin kamu sama orang lain, kalau dia kepikiran kamu sama yang lain, dia bisa cemburu. Dia lihat kamu bahagia tanpa dia cemburu. Dia lihat kamu baik-baik aja di sana tanpa dia cemburu gitu. Oke. Terus kalau ibumu mikirin kamu ya, kalau memang ada seorang ibu, maksudnya selain orang tadi ya, kalau ada sosok seorang ibu mikirin kamu ya, ibumu mikir semoga kamu move on gitu, move on dari semua yang terjadi ya. Kayak ada pesan juga dari seorang ibu, kamu harus berdamai sama keadaan, berdamai dengan masa lalu, kamu harus fokus ke depan ya. Jadi lepaskan hal-hal negatif dalam hidupmu gitu sih. Dan ibumu pengen kamu bersinar, ibumu pengen kamu sukses gitu ya. Terus yang mau dikatakan, orang tadi ya, yang mikirin kamu. Ada seseorang bilang ya, kamu memang susah dilupain, susah banget. Kayak dia tuh amsyong loh, dia sampai stres. Ini, jadi ada seseorang kan tadi kayak nggak berhenti ya mikirin kamu. Ada seseorang suka banget sama dirimu. Ini udah jatuh cinta sih sama kamu. Ada sudah mencintaimu ya. Jadi dia mau katakan dia susah lupain kamu, susah banget. Ini sampai sakit kepala, pusing-pusing gitu. Dan orang ini mau bilang dia pengen ketemu sebenarnya, pengen banget ketemu kamu, pengen apa ya, ngomong lebih dekat gitu. Kayak ada mau disampaikan ya, ada mau disampaikan. Terus ada yang mau katakan dia mikirin keuangan gitu, dia ada persoalan keuangan. Ada sih mikirin kamu ya, ada mikirin dirimu, kayak pengen bilang, aku lagi ada masalah keuangan, butuh bantuan. Oke. Terus orang ini mau bilang dia mimpiin kamu. Ada sih memimpikan dirimu. Misalnya gini, aku mimpiin kamu. Ya jadi kepikiran lah. Jadi kayak gitu. Kok lucu ya? Enggak sih, cuma ada kayak gitu. Mau katakan sejak memimpikan kamu, sejak bermimpi tentang kamu, jadi kepikiran kamu, jadi kepo, penasaran sama kamu, khawatir sama kamu, kayak gitu.
Terus ada yang mau bilang sebenarnya capek sih, capek mikirin kamu ya. Karena ini ada hubungan yang sulit, ada hubungan yang rumit ya. Tapi dia selalu ada feeling, selalu ada firasatnya sama kamu. Itu ya, ada huruf W, ada R, ada A, ada Z, S, C, B, G, D, Q, K, H, M, J, O, L, O, V. Kalau di kartu ada Leo ya, Aquarius, Capricorn, Pisces, Taurus, Cancer. Di sini ada Virgo, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Capricorn, Aquarius, Cancer. Gitu ya. Oke. Ada Juni, September, Agustus, Februari, April, Mei, Desember, Maret. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, ini pile 2, pilihan 2. Kalian memilih ini kartu kedua. Wah, pile 2. Siapa yang memikirkanmu akhir-akhir ini ya? Siapa yang sering mikirin kamu? Apa yang dipikirkan? Terus apa yang mau dikatakan? Cie, kepo ya. Pile 2. Kita mulai dulu siapa orangnya yang mikirin kamu akhir-akhir ini ya. Pile 2. Aku ngerasa ini ada membatasi diri ya. Ada yang bikin boundaries atau batasan. Sepertinya ada yang jaga jarak, membatasi diri, membatasi komunikasi, atau ya ada sih menjaga jarak gitu. Kayak apa ya? Ya hubungannya banyak drama, ada kendalanya, rintangannya, jadi menjaga jarak. Entah kamu entah dia ya. Ada nih jaga jarak, atau ya udah kita nggak usah berlebihan. Nggak usah lebay. Kemudian ya, aku ngerasa ini ada orangnya keras banget. Jadi sebenarnya orang ini ya, ini tuh juga banyak memendam sebenarnya. Ada sih orang yang kelihatan keras tapi banyak memendam. Ada yang dipendamnya. Atau dia punya rasa sama kamu tapi dipendam. Mungkin dia menyukaimu, mencintaimu, merindukanmu tapi dipendam. Ada yang memendam, tertutup ya. Terus apa ya? Ada nih hubungannya nggak jelas. Jadi butuh kejelasan. Iyalah. Ya karena ada nggak jelas gitu. Kita lihat dulu ya. Oke. Woi. Dia ini, nah dia bertopeng. Ada yang bertopeng, manipulatif ya. Manipulatif ini bermacam-macam tipenya ya. Ada manipulatif ini bertopeng karena memendam perasaannya. Kayak aku bilang, dia menyukaimu tapi dipendam. Dia kagum atau dia mencintaimu tapi dipendam. Ada juga yang manipulatif. Kayak ya dia datang seperlunya, memanfaatkan aja. Itu ada. Jadi bisa nih beberapa orang mikirin kamu. Beberapa sering banget mikirin dirimu akhir-akhir ini.
Salah satunya yang mencintai dalam diam. Ada juga memanfaatkan, tapi diam-diam. Itu. Dia ini perasaannya dalam loh. Nah, perasaannya dalam sekali sama kamu. Ini ada sudah berbulan-bulan menyukaimu, tapi didiamkan gitu. Ada sudah bertahun-tahun mungkin, atau sudah lama menyukaimu, tapi ya ditahan-tahan. Ya gimana? Mungkin hubungannya sulit, rumit, atau berbahaya. Jadi dia diem gitu, takut, atau apa? Dia takut loh sama hubungan ini. Dia kayak apa ya? Dia takut aja, ngerasa nggak aman, ngerasa nggak layak. Dia khawatir hubungan ini nggak berhasil. Jadi kan diem gitu, menutup diri. Oke? Tapi jujur memang ada nih, sayang banget loh sama kamu. Iya, sayang banget sama dirimu. Ada seperti itu. Ada ngerasanya gini, ya udah aku menyayangimu, tapi kan ya aku membiarkan kamu bahagia di sana. Soalnya sama aku pasti ribet, sama aku pasti banyak masalah. Tuh. Ada kesannya kayak manipulatif ya, kayak bisa datang pergi on off sesuka hati kan. Tapi kayak ada niatnya ya gimana? Aku nggak bisa menjanjikan apa-apa. Aku nggak bisa sesuai harapanmu. Aku nggak bisa sesuai ekspektasimu. Jadi ya udah, aku biarkan kamu, membiarkanmu bahagia di sana gitu, ya. Kalau sama aku pasti banyak masalah, sama aku berbahaya. Ada gitu ya, sama saya tuh berbahaya loh. Jadi kayak ya udahlah ya gitu. Oke, dari kartu lain ya, kita lihat apa yang dia pikirin ya. Ih. Kamu tuh dikangenin sama dia. Tuh. Jadi orang ini mikir ya. Kangen banget loh, kangen banget sama kamu. Ini sampai terbawa mimpi. Sampai dia berhalusinasi. Atau gini, dia kangen sama kamu. Ya dia membayangkan kamu gitu. Dia berilusi, berfantasi, terus terbawa mimpi. Terbawa ke mimpi. Tuh. Yang dia pikirin ini sih, ada juga kayak perasaan dia pengen lari dari semua ini. Karena kenyataannya kalian sulit bersama. Kenyataannya kalian sulit bersatu. Jadi orang ini ya, dia sebenarnya mengidam-idamkan kamu loh. Ada orang yang kayak dia mengidam-idamkan kamu jadi pasangannya, jadi jodohnya. Dia menginginkan gitu. Tapi kenyataannya kan nggak semudah itu. Makanya dia pengen lari sebenarnya, pengen lari dari perasaan ini, pengen lari dari ya perasaan cinta dia sama kamu. Dan ini kalau nggak bersama sebenarnya dia nggak terima. Tuh, ada nggak terima kalau berpisah gitu. Misalnya ya, kamu bukan takdirku, aku nggak rela gitu. Atau belum rela aja, belum ikhlas gitu. Ada yang merasakan kalau nggak bersamamu, nggak berjodoh sama kamu, ya sulit merelakan kamu gitu aja. Sulit banget rasanya.
Ini kepikiran kamu terus sih. Oke. Terus dia mikir kamu ini juga tertutup gitu, karena kalian ada mirroring ya, cerminan ini. Aku ngerasa ya dia mikir kamu juga tertutup, menutup diri. Kamu juga ya kamu misterius gitu. Ada yang mikirnya ya kamu banyak memendam juga, kamu banyak tertutup, kamu misterius juga. Jadi kan seperti meraba-raba ya. Maksudnya seperti meraba-raba hubungan ini kemana gitu. Kemana arahnya nggak tahu. Dia mikirnya gitu. Jadi ya ada mikir ya. Jadi arahnya ini nggak tahu aja ujungnya. Tapi sayang sama kamu. Dia sayang sama kamu loh. Ada yang idam-idamkan kamu gitu. Kayak kamu udah sempurna di mata aku. Ya sih, ada ngerasa gitu. Kan pengen banget ini kamu jadi istrinya, jadi suaminya. Karena kamu udah sempurna di matanya gitu. Tapi kan nggak semudah itu dapetin kamu. Nggak semudah itu bersama kamu. Oke? Terus yang mau dia bilang ya. Nah, sebenarnya kita itu kita nggak akan pernah berakhir. Kita pasti lanjut terus. Tuh, artinya gini ya. Ada seorang mau bilang kalian ini nggak benar-benar selesai. Jadi kayak gimana pun ya perasaan ini pasti berlanjut. Keinginan mau bicara, keinginan mau ketemu pasti berlanjut. Atau ya memang itu keinginan dia nggak mau selesai gitu aja. Ya maunya nanti ada lanjutannya. Nanti ada kok lanjutannya. Saya akan bicara, saya akan ketemu kamu gitu. Oke? Dia sedih loh mikirin kamu. Kan ini mirror ya. Dia sedih mikirin kalian mirroring. Dia sedih gitu mikirin kalian cerminan atau mirror. Apa twin flame ya. Jadi kayak ya lihat kamu tuh melihat diriku sebenarnya. Maksudnya melihat dirimu itu seperti melihat diri aku. Kita sama-sama diam-diaman bisa, kita sama-sama menjauh bisa gitu. Tapi sedih sih rasanya, menyakitkan itu. Dan aku rasa ini ada ya punya perbedaan, ada mempunyai perbedaan gitu, beda prinsip, beda latar belakang atau apa, tapi punya perasaan yang sama. Sikap kalian juga ada yang sama, tapi ya itu ada sesuatu yang beda, ada sesuatu kayak jalan hidup berbeda gitu ya. Oke, dan orang ini mau katakan dia sudah berkali-kali memakai topeng di hadapan kamu. Tuh. Orangnya memang agak narsis sih, atau ada lumayan narsistik gitu ya. Egonya besar, gengsinya besar, merasa paling penting. Ada sih orang yang ini narsis, jadi dia melakukan trik manipulatif ya. Dia melakukan strategi manipulasi, entah dia menjauh ya, entah dia menutup diri ya supaya dikejar sama kamu, supaya dicariin sama kamu. Ada gitu. Dia gunakan strategi manipulasi ya. Misalnya aku diem aja lah supaya kamu yang bicara. Aku menjauh aja supaya kamu yang mendekat. Aku lari aja supaya kamu yang ngejar. Ya ada sih kayak gitu. Ya kayak apa ya, drama sekali sebenarnya. Terus ya orang ini mau katakan
banyak sih topeng-topeng lainnya yang dia gunakan ya. Contohnya, dia kalau stalking kamu nih pakai akun palsu. Dia kalau nyari tahu kamu pakai identitas palsu, ngerti nggak? Ada orang gitu, kepoin kamu pakai identitas palsu, akun palsu, nomor yang lain gitu. Ada seperti itu. Terus dia mau katakan, ya dia sebenarnya sangat tertarik sama kamu, sangat tertarik ya. Kayak kamu tuh dewasa, keibuan, kebapaan, kamu berkarisma, bersahaja, kamu bijaksana gitu. Jadi dia senang sebenarnya. Cuma ya gitu, dia nggak mau muji, dia nggak mau mengakui ya, karena gengsi. Ya gengsi lah. Kemudian ada huruf G, ada X, ada yang lama ya, ada F, H, L, D, S, R, M, N, B, Y, I, W, A, E, P, T. Oke, di kartu ini ada Leo, Libra, Taurus, Pisces, Leo ya. Oke. Ini ada Aries, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Gemini, Virgo, Taurus, Leo. Agustus, November, Juli, Januari, April, ada Oktober, Juni sama Maret ya. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, ini pile 3. Pilihan 3. Kalian memilih ini kartu ketiga. Wah, siapa ya yang sering memikirkanmu akhir-akhir ini? Apa yang dia pikirkan? Terus apa yang mau dikatakan? Kita lihat dulu siapa orangnya ya, pile 3. Siapa yang mikirin kamu ini? Wih, ini orangnya pelin-pelan sekali ya. Ini dia pelin-pelan, banyak pertimbangan, ada pilihan, ada prioritas lain. Tapi mikirin kamu, sering mikirin kamu akhir-akhir ini ya. Dia bisa aja bingung nih, mau ngomong apa, bertindak apa ke kamu, atau dia bingung menghadapi kamu. Dia bingung juga sama hubungan kalian, relasi kalian gitu. Terus ini ada orang yang mikirin uang, mikirin duit ya. Ada berapa memikirkan keuangan, nanti mau bicarakan keuangan. Duit lagi ya. Ada berapa gitu. Kan yang memikirkanmu ini bisa berapa orang? Ya minimal 2. Kan beberapa itu minimal 2. Minimal 2 orang memikirkanmu. Bisa lebih ya kan? Bisa lebih 2 orang. Jadi ada memang kebingungan gitu untuk bicara, untuk ketemu kamu. Ada bingung juga untuk hubungan kalian. Ada juga beberapa orang ini memikirkan uang, terus mau dibicarakan sama kamu. Oke, siapa ini ya? Ada pilihan lain, ada yang lain. Siapa? Jujur, ya sebenarnya ya, ini entah siapa ya, bisa kamu atau dia. Banyak pilihan, banyak prioritas sebenarnya. Oke, tapi mikirin kamu, mikirin banget. Kayak apa ya? Oh, dia punya
chemistry sama kamu. Dia ada chemistry, koneksi sama kamu. Ya begitulah cinta. Cinta bisa datang tiba-tiba, bahkan di waktu yang salah. Ada di waktu yang salah, nggak tepat waktunya, tiba-tiba cinta. Tuh, ngeri ya, ngeri sekali. Udah pal 3 ngeri ya, ngeri aja. Jadi ada nih, tiba-tiba memang udah cinta. Kayak namanya kita ada chemistry, ada koneksi gitu. Ngerasa nyambung, ngerasa cocok sama kamu. Jadi mikirin kamu. Oke? Dan orang ini punya harapan besar loh. Dia punya harapan besar sekali sama kamu. Tapi dia juga takut ditolak. Dia juga takut harapannya nggak sesuai kenyataan. Dia takut ekspektasinya ya belum tentu sesuai kenyataan, ya. Jadi orang ini mau sih kayak cuma berhalusinasi tentang kamu. Dia mau kayak ya cuma membayangkan kamu aja. Tuh. Dan aku rasa ada orang-orang yang pernah kamu cuekin, ya. Ini memikirkan kamu. Coba kamu ingat-ingat, kamu cuek sama siapa aja. Coba diingat, kamu tuh cuek dengan siapa aja. Kamu cuekin siapa-siapa aja. Nah, itu orang yang mikirin kamu sih. Tuh. Atau kamu sudah lebih diam, kamu lebih pasif, kamu menjauhkah atau menutup diri, kamu cuekin beberapa orang, kamu cuek dengan beberapa orang. Nah, orang-orang itu mikirin kamu. Orang-orang itu entah rindu, entah kecarian kamu, kehilanganmu, itu ada. Beberapa ini apa ya? Ya sabar menunggu waktu yang tepat. Ada kayak berusaha sabar menunggu momen yang pas ya, untuk bicara, untuk ketemu kamu. Ada juga menunggu takdirnya bisa bersama kamu. Karena ada nih yang punya harapannya besar sekali sama kamu. Jadi dia berharap takdir itu ada buat kalian. Oke? Ada ya pernah berprasangka buruk sama kamu. Ada pernah berprasangka aneh-aneh sama dirimu. Ternyata kamu tak seburuk itu. Ternyata kamu baik, ternyata kamu berkualitas, ternyata kamu bisa bersinar. Ya kan? Tuh. Apa yang dipikirkan dia? Dia sebenarnya pengen ganggu kamu sih. Tapi kamu sudah sibuk dengan duniamu sekarang, ya. Ada beberapa orang ini mau basa-basi sama kamu. Ada beberapa orang mau komunikasi atau ketemu, ada beberapa mau ganggu dirimu. Tapi kamunya kayak udah fokus ke diri sendiri. Kamu udah fokus ya sama kehidupanmu sekarang. Ada ngerasa gitu. Kamu udah beda ya. Kamu udah beda sekarang. Kamu fokus ke diri sendiri sekarang. Kamu lebih menutup diri sekarang. Kamu lebih fokus kerja sekarang. Atau apa ya? Kamu kenapa gitu? Kamu udah beda. Oke, ini ada yang mikir untuk move on ya. Ada yang mikir kayak ya udah move on aja dari kamu, melepasmu, melupakanmu. Tapi memang susah banget. Ada yang menyadari akhirnya ya. Akhirnya ada menyadari ya dia cinta sama kamu. Dia nggak bisa move on atau susah move on.
Jadi ketika dia ingin move on, dia ngerasa itu egonya gitu. Jadi ada orang berpikir, aku mau move on nih, mau melupakanmu. Tapi kalau dipikir-pikir nggak bisa atau susah gitu. Nah baru kayak sadar, ya juga ya, ini egoku aja mau move on dari kamu. Ini egonya saya nih, mau melepaskanmu. Padahal sebenarnya susah lepas. Padahal sebenarnya ya susah aja lepasnya. Susah melupakan gitu kan. Oke. Mungkin dari semua file ya, ini file 3 lumayan banyak mikirin kamu. Ya, file 3 ini lumayan banyak sekali mikirin kamu. Karena ada nih beberapa orang masih berprasangka buruk sama kamu. Jadi kan beberapa orang mikirin kamu nih. Banyak orangnya mikirin kamu. Kamu kayak artis sih. Kamu kayak kayak populer atau apa. Kamu kayak lagi dibahas-bahas orang gitu. Kamu lagi diomongin orang. Kamu lagi dibahas-bahas di keluarga, di pertemanan. Kamu lagi diomongin di orang masa lalu, orang sekarang. Kayak kamu tuh lagi diomongin gitu. Lagi dibahas-bahas mereka. Jadi kamu lagi viral, lagi terkenal gitu. Makanya mereka mikirin kamu. Mereka mikir kamu udah lebih baik atau tidak. Kamu lebih buruk apa enggak gitu. Ada sih beberapa kan masih berprasangka buruk, menilai kamu buruk. Contohnya, kamu kalau diam itu kenapa ya? Kamu menjauh kenapa? Ih, kamu tuh sombong, angkuh, apa gitu ya. Jadi ada menilai ketika kamu melepas, ketika kamu menjauh, kamu kayak dibilang sombong, dibilang angkuh lah, arogan gitu. Jadi ya sudahlah. Biarin aja ya, namanya omongan orang, nggak bisa dikendaliin. Lalu apa yang mau dikatakan? Oke, ada yang mau bilang kamu semakin menarik. Ada mau katakan kamu semakin positif, semakin baik atau semakin menarik gitu di mata seseorang, di mata dia mereka ya. Ada yang kaget sebenarnya. Kayak apa ya, aku kaget sih kamu berubah 180 derajat. Aku kaget kamu bisa bersinar gitu, bercahaya. Bikin aku semakin tergila-gila. Ya ada sih, ini semakin tergila-gila sama kamu. Wah, ya kan ini ada yang kaget memang. Ada momen the tower gitu, the tower moment. Jadi kayak ada momen dia kaget sama perubahanmu. Kamu bisa cuek, bisa menjauh. Ada juga kaget sama perasaannya sendiri. Ada yang kaget dengan hatinya sendiri gitu, kayak kenapa ya, aku udah ini nih berusaha move on gitu, tapi kok makin sayang sama kamu gitu. Ini kan ada berusaha move on karena egonya gitu. Ya udah akhirnya kepikiran, merasakan kenapa ya gak bisa melupakanmu. Ya ternyata menyadari bahwa cinta itu tumbuh, perasaan sayang itu tumbuh ke arah kamu ya. Oke. Orang ini mau bilang ya mungkin dia pernah mimpiin kamu juga ya. Ada kayak file berapa tadi ya, ada seperti file lain tadi. Ini ada orang yang mimpiin kamu juga. Dia bermimpi tentang kamu. Dia mimpi terus kepikiran, kenapa aku mimpiin kamu ya? Ada apa ini? Apa-apaan ini? Ada aja seperti itu. Terus dia mau bilang kalian ini punya perasaan yang sama atau enggak gitu. Jadi ada seseorang bertanya-tanya, kita itu sama-sama cinta nggak ya? Kita sama-sama suka nggak ya? Itu. Terus dia mau katakan kamu itu melengkapi dia banget, kamu melengkapi kehidupannya ya. Sepertinya kamu tuh orangnya
orangnya tenang gitu. Kamu orangnya tenang, kamu orangnya sabar, nggak seperti aku. Aku ya kebalikan kamu sih gitu. Jadi ada mau katakan seperti itu ya, ada mau bilang ya kamu udah bikin aku jatuh cinta, udah bikin aku suka gitu, udah bikin aku makin sayang. Soalnya kamu melengkapi banget, jiwamu tenang, jiwamu sabar gitu kan, kayak bikin aku meleleh, bikin aku wah wah banget gitu. jadi jadi kayak ya itu mikirin kamu lah. Oke. Terus ada mau katakan sebenarnya orang ini gregetan sih sama kamu, gregetan gitu ya. Walaupun ada drama, ada masalah, ada ini yang energinya gregetan, gemes. Contohnya kamu kamu bisa menggebu-gebu sama dia, atau kamu pernah mendekat sama dia, dianya menjauh gitu. Kamu menjauh, dia mendekat. Begitu kamu menjauh, dia nyariin kamu, kehilanganmu. Ya rasanya tuh kayak greget aja gitu, gemes. Oke. Ini ada huruf M, ada H, ada D, L, C, R, ada I, J, B, E, N, T, S, P, A, ada X. X itu apa ya? Orang lama mungkin ya. Ada sudah lama kenal juga. Ada Y, ada K. Oke, di kartu ini ada Sagittarius, Aquarius, Aries, Sagittarius ya. Aries, Scorpio, Capricorn. Oke, di kartu ada Libra, Aries, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Virgo, Scorpio. Ya, ini ada Mei, Februari, Juli, Maret, Desember, Agustus, Oktober, April. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.